Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dalam channel Rumah Koperasi kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pendapat terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada saya, yaitu apakah terjadi disharmonisasi atau pertentangan regulasi dalam menetapkan bunga pada usaha simpan pinjam koperasi antara PP 7 tahun 2021, Permenkop 8 tahun 2023, Permenkop 2 tahun 2024, dan standar akuntansi keuangan entitas private yang harus digunakan oleh koperasi berdasarkan Permenkop nomor 2 tahun 2024. Menjawab pertanyaan yang disampaikan di atas, saya akan menyampaikan paparan dalam lembar-lembar berikut. Semoga bermanfaat. Salam koperasi. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, di sana diatur berdasarkan pasal 12 ayat 2 bahwa usaha simpan pinjam koperasi tidak diizinkan bertransaksi dengan bukan anggota. Yang lebih lanjut, dalam penjelasan pasal 12 ayat 4 disebutkan bahwa usaha simpan pinjam koperasi adalah transaksi pelayanan. Dari ketentuan pada pasal 12 ayat 2 ini dapatlah diambil kesimpulan yang pertama, bahwa usaha simpan pinjam koperasi hanya melayani atau bertransaksi dengan pemiliknya, yaitu anggotanya sendiri. Yang kedua, aset usaha simpan pinjam hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh pemiliknya, yaitu anggota koperasi itu sendiri. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, berdasarkan pasal 27 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, di sana diatur bahwa dalam menyalurkan pinjaman, KSP dan USP koperasi menetapkan suku bunga pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh rapat pengurus dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh rapat anggota. Dari ketentuan pasal 27 ayat 2 Peraturan Menteri Koperasi nomor 8 tahun 2023 inilah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tata kelola usaha simpan pinjam, ketika koperasi memberikan pinjaman kepada anggota, maka koperasi menetapkan suku bunga pinjaman. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, adalah kita memahami pasal 4 pada Peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Pada pasal 4 Permenkop nomor 2 tahun 2024 ini, di sana diatur bahwa koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib menggunakan standar akuntansi keuangan Indonesia untuk entitas private. Dari ketentuan pasal 4 Permenkop nomor 2 tahun 2024 ini dapatlah diambil kesimpulan. Yang pertama, dalam melaksanakan usaha simpan pinjam, koperasi menggunakan SHK EP
atau SHK entitas private sebagai pedomannya. Yang kedua, usaha simpan pinjam koperasi wajib mentaati prinsip-prinsip yang diatur dalam standar akuntansi keuangan entitas private atau SHKEP. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya berdasarkan bab 23 standar akuntansi keuangan entitas private yang mengatur tentang pendapatan, di sana diatur ketentuan sebagai berikut. Bunga adalah pendapatan apabila ada aset milik entitas yang digunakan oleh pihak lain. Dari persyaratan ini dapatlah diambil kesimpulan dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, yaitu dalam kegiatan usaha simpan pinjam, maka koperasi dapat membukukan bunga sebagai pendapatan apabila ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Rekan-rekan sekalian, marilah sekarang kita melihat fakta empiris dalam pelaksanaan kegiatan USB koperasi dalam keseharian di lapangan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana ketentuan yang berlaku yang kami sampaikan di atas, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi hanya melayani kebutuhan anggota sebagai pemilik koperasi. Dalam hal ini, kami mohon pendapat ini tidak dipertentangkan dengan praktek-praktek yang menyimpang dalam masyarakat. Misalnya ada koperasi simpan pinjam tetapi melayani bukan anggota. Dalam hal ini kami mohon fakta empiris terjadinya penyimpangan usaha simpan pinjam koperasi melayani bukan anggota yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi, mohon untuk dikesampingkan dalam diskusi pada saat ini. Rekan-rekan sekalian, kembali tadi saya sampaikan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi hanya melayani kebutuhan anggota sebagai pemilik koperasi. Dari fakta empiris ini dapat diambil 3 kesimpulan. Yang pertama, usaha simpan pinjam koperasi hanya melayani anggotanya sendiri, tidak melayani pihak lain atau pihak bukan anggota. Yang kedua, karena hanya melayani kebutuhan anggotanya sendiri, maka tidak ada aset koperasi, aset unit. Karena hanya melayani kebutuhan anggotanya sendiri, maka tidak ada aset usaha simpan pinjam koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga, berarti dalam usaha simpan pinjam koperasi tidak ada pendapatan yang dibukukan sebagai bunga dari pihak lain. Selanjutnya, berdasarkan fakta empiris, memang telah terjadi disharmonisasi antara PP 7 tahun 2021 dengan Permenkop nomor 8 tahun 2023. Inilah faktanya. Pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021 menetapkan bahwa USB koperasi tidak diizinkan bertransaksi dengan bukan anggota. Berarti dalam usaha simpan pinjam koperasi tidak ada aset koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Itu berarti bahwa dalam usaha simpan pinjam koperasi tidak ada pendapatan yang disebut bunga berdasarkan SHKEP bab 23 karena memang tidak ada aset usaha simpan pinjam koperasi yang digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya kita lihat dalam pasal 27
Permenkop 8 tahun 2023. Dalam pasal 27 Permenkop 8 tahun 2023 ini diatur bahwa KSP dan USP koperasi menetapkan suku bunga pinjaman dalam menyalurkan pinjaman. Dari dua fakta yang diatur pada PP 7 dan Permenkop 8 tahun 2023 ini jelas telah terjadi disharmonisasi pertentangan antara pasal 12 ayat 2 PP 7 tahun 2021 dengan pasal 27 Permenkop 8 tahun 2023. Selanjutnya juga terjadi pertentangan atau disharmonisasi dalam PP 7 tahun 2021 pada USP tidak ada pendapatan yang disebut bunga berdasarkan SHK bab 23. Tetapi di dalam pasal 27 Permenkop 8 tahun 2023, KSP dan USP koperasi itu menetapkan suku bunga pinjaman dalam menyalurkan pinjaman. Inilah sebuah fakta empiris. Memang telah terjadi disharmonisasi regulasi yang mengatur penetapan bunga dalam usaha simpan pinjam koperasi. Rekan-rekan sekalian, apabila ada saran dan masukan untuk menyempurnakan pendapat yang kami sampaikan di atas, silakan menulis dalam kolom pendapat di channel YouTube Rumah Koperasi kita. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya apabila berkenan, silakan juga melihat paparan-paparan lain yang terkait dengan usaha simpan pinjam pada channel YouTube Rumah Koperasi kita yang telah ditayangkan beberapa waktu yang lalu. Demikianlah rekan-rekan sekalian, pendapat yang sederhana ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.